Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah kumpulan resep-resep satu paket setiap hari. Langsung aja. Bakwan jagung, sambal mentah, kemudian ada tumis pokcoy. Waduh, udah gini aja endes-rendes maknyus. Mari kita masak 3 resep sepaket untuk hari ini. Pertama, saya siapkan 3 buah jagung dan 3 batang daun bawang. Kemudian jagungnya saya iris-iris atau saya sisir seperti ini. Sisirnya jangan sampai ke pangkal supaya saat digoreng nanti tidak meletup-letup. Jadi setengah bagian, kemudian digerus sampai ke dasarnya gitu ya. Seperti ini. Kemudian daun bawangnya kita iris-iris juga ya, iris-iris tipis-tipis. Nah, lalu ini 5 siung bawang putih ya, sudah diiris. Kita campur dengan daun bawang dan jagung, tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin atau MSG. Kita aduk dulu. Setelah itu saya pecahkan 1 butir telur, kita aduk. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Kita aduk. Setelah itu saya tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka dan 6 sendok makan tepung beras. Kita aduk lagi. Tempatnya kurang besar ya. Setelah itu saya tambahkan sedikit air ya. 100 cc air, lalu kita aduk. Tes rasa, maaf ya didulit. Udah oke ya, gurih, tidak terlalu asin. Dan aroma rasa manis jagungnya. Adonan jagungnya siap kita goreng. Diurai agar nanti hasilnya tipis, agar lebih kriuk. Kita goreng bolak-balik ya sampai warnanya kuning kecoklatan merata di kedua sisinya ya. Nah, ini warnanya udah cantik banget ya, kita angkat. Kita mulai dari yang paling matang dulu. Sampai habis, hasilnya seperti ini, cantik banget. Nah, kita cobain ya langsung. Tepung beras tapioka itu bikin rasanya beda ya, jadi lebih gurih. Ini konon disebut bakwan jagung Manado. Langsung ini adalah bahan sambal 25 rawit hijau, saya masukkan setengah sendok teh garam, 1/8 sendok teh micin dan 6 siung bawang merah yang sudah saya iris. Lalu kita haluskan, kita masak. Kita ulek sampai halus. Setelah sambalnya halus, beri perasan 1 buah jeruk limau. Wah, enak banget. Nah, biasanya kalau ala Manado tuh asam pedes mentahan gini enak banget. Tapi ini sambal ala Mbok Midut ya. Sudah, sambalnya sudah siap. Menu terakhir, tumis 3 siung bawang putih sampai wangi. Tambahkan 200 cc air, tambahkan 1 sendok makan saus tiram dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Didihkan dan ratakan bumbunya. Setelah mendidih seperti ini, baru masukkan 500 gram
sawi pokcoy yang sudah dicuci bersih dan dibuang bagian bonggolnya. Kita masak sampai matang, dibolak-balik. Nah, ini udah layu ya. Pokcoy ini mentah juga enak loh. Jadi tidak perlu terlalu empuk ya, biar lebih kriuk-kriuk ketika nanti disantap. Seperti ini sudah matang, matikan kompornya dan mari kita sajikan. Tumis pokcoy. Nah, 3 menu sudah siap. Tumis, tumpah airnya, kuahnya. Pengen cantik tempatnya sampai melebar. Siapkan nasi anget, sambal mentah, cabai rawit dan limau, lalu tumis pokcoy atau bokcoy. Dan ini dia bakwan jagung goreng yang endes-rendes maknyus. Enak dulu, ini saya membuat menu 1 paket untuk hari ini. Ada terong goreng, sambal cabai hijau dan telur dadar. Pertama 5 butir telur campur dengan 4 buah cabai merah, 1 batang daun bawang, setengah sendok teh garam, dan ini sedang saya beri 1/4 sendok teh lada bubuk. Saya pakai lada hitam ya. Kemudian dikocok sampai berbusa. Setelah itu siap-siap kita goreng atau dadar. Nah, ini saya menggoreng dengan wajan ini ya. Ini beli di pasar tradisional 12.000. Biar telurnya itu jadinya banyak dan cantik, anak-anak pasti suka. Kita goreng standar ya, kita bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini dengan menggunakan alat ini jadinya banyak, jadi bisa 10 buah telur dadar. Nah, ini sudah saya balik. Kita masak sampai kedua sisinya matang atau sesuai selera ya. Nah, ini sudah kuning kecoklatan. Kita kecilkan apinya biar tidak gosong. Lalu siap kita angkat. Telur dadar siap. Aromanya sedap banget. Nah, ini jadi 10 buah telur dadar. Cukup untuk 5 orang ya. Panaskan minyak, goreng 5 siung bawang merah yang sudah diiris-iris. Bawang merahnya layu, kita masukkan 2 buah terong ungu yang sudah dibelah dan dipotong sesuai selera. Terong ungunya pilih yang masih muda ya, biar manis. Kita goreng dua-duanya ya, bawang dan terong ungunya. Kita balik dulu bawangnya dan juga terong ungunya. Bawangnya sudah hampir matang ya. Begitupun terongnya. Kita akan bolak-balik dulu terong, kita sisihkan dulu bawangnya agar tidak gosong ya. Lalu kita balik terongnya. Ini terongnya biar aromanya sedap. Jadi kita goreng berbarengan dengan bawang merah. Bawangnya kita sisihkan terlebih dahulu. Bawangnya akan kita pakai untuk membuat sambal ya. Terongnya kita goreng sampai matang atau sesuai selera. Nah, ini sudah matang ya. Kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu terong gorengnya.
Lalu kita gunakan minyak sisa menggoreng terong dan bawang merahnya. Ini terongnya kita sisihkan. Untuk menggoreng tomat. 2 buah tomat hijau dan 100 gram cabai hijau, ini campur dengan rawit merah ya biar pedes. Kita tumis sampai layu. Agar tomatnya empuk akan saya tambahkan 100 cc air, lalu saya masak sampai airnya sisa sedikit. Setelah itu kita tuang, kita satukan dengan bawang gorengnya, tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin atau MSG. Kita ulek sampai halus atau sesuai selera. Nah, seperti ini ya, sudah oke banget. Halusnya udah pas ya, tidak terlalu halus juga tidak terlalu kasar. Kita ratakan dulu rasanya dan bentuknya juga. Tes rasa, maaf ya ditulit. Lalu saya sajikan dengan terong gorengnya sambil sedikit dipenyet. Dan mari kita santap nasi panas, terong goreng, sambal cabai hijau, bawang merah goreng, dan telur dadar. Biar lebih mantap, saya santap bersama irisan timun. Mari kita masak menu hari ini. Sambal tempe, tumis kangkung, dan goreng ikan asin serta pete. Mari kita masak. Pertama saya goreng dulu 5 buah ikan asin sepat. Ini tentu saja sudah dicuci bersih dan diberi perasan air jeruk lemon ya, biar ikan asinnya nanti rasanya lebih segar. Dan juga udah saya masukkan 1 papan pete. Kita goreng sama-sama dengan ikan asinnya. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata, terutama ikan asinnya ya. Sudah gitu aja, sudah matang ikan asinnya, kita angkat. Nah, 5 buah ikan asin ini saya beli dengan harga Rp6.000. Di tempat teman-teman mahal nggak ikan asin? Lalu petenya lagi murah nih, lagi Rp3.000 1 papan. Petenya juga sudah matang ya, sudah cukup matang. Kita angkat semua. Lalu sisa minyaknya saya pakai untuk menggoreng 200 gram tempe. Kita goreng sampai wangi ya, sampai kuning kecoklatan. Lalu kita angkat ya. Sudah saya siapkan 9 rawit merah, 1 ibu jari kencur, 5 siung bawang merah, dan 1 siung bawang putih. Semua mentah ya. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Kalau tidak suka micin bisa diganti dengan 1/2 sendok teh gula. Langsung diulek semua bahan mentahannya ini, aromanya beneran nyegrak, seger banget. Diulek sampai halus seperti ini ya, seperti kita membuat sambal. Setelah itu masukkan tempe yang sudah kita goreng. Langsung digeprek aja, jangan terlalu halus ya. Kita pukul-pukul seperti ini. Siapa? Ya ikut tahu kenapa. Nah, ini sudah rata ya. Cukup halus, tambahkan kemangi jika ada, kalau tidak diganti dengan daun bawang atau daun jeruk biar lebih nendang. Matang deh. Lalu tumis 5 siung bawang putih iris ke dalam 3 sendok makan minyak panas. Tumis sampai warnanya kuning kecoklatan dan wangi. Tambahkan 300 cc air, biarkan mendidih. Nah, sudah mendidih. Beri setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Saya pakai kaldu jamur ya. Lalu didihkan lagi. Jangan lupa tes rasa terlebih dahulu. Sudah pas dengan selera, baru masukkan 2 ikat kangkung yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Jangan lupa apinya diperbesar ya, agar mendidih lebih cepat dan kangkungnya tidak mudah berubah warna ya, agar tetap hijau. Nah, kita biarkan mendidih lagi sampai kangkungnya tenggelam seperti ini dan mateng atau sesuai selera saja. Sudah deh, matikan kompornya dan siapkan nasi panas. Lalu sambal tempe, ikan asin,
pete, dan sayurnya tumis kangkung. Wow, ini beneran enak teman-teman, udah begini aja mantap banget. Kali ini saya membuat rangkaian masakan yang ini kalau udah masak begini ini bakalan deh dietnya amburadul. Ini enak banget, sayur asem sambal mentah, sambal ala-ala Lampung. Kemudian ada tempe goreng, ikan asin goreng, jengkol goreng, nasi panas, wow, dan lalap. Langsung aja mari kita masak. Pertama kita akan buat sayur asemnya terlebih dahulu. Pasang panci, masukkan 1500 cc air. Masukkan 3 ibu jari asam, kemudian masukkan sayuran yang keras-keras dulu kurang lebih 1 kg total, 3 lembar daun salam, 3 ibu jari lengkuas, dan 3 sendok teh terasi. Tutup dan rebus ya, didihkan. Ini udah mendidih banget, kira-kira selama 15 menit ya sejak masuk ya, udah empuk semua. Lalu kita akan langsung kasih penyedap. Nah, 2 bungkus bumbu racik sayur asem kita masukkan. Ini udah resep andalan banget ya, gampang, langsung tinggal cemplung aja. Sambil kita didihkan, jangan lupa ya, kita tes rasa terlebih dahulu. Ini bumbu racik sayur asemnya udah masuk. Ini saya nggak pakai apa-apa ya, kehabisan bawang merah. Tes rasa setelah kita rasain ya, ini agak-agak kurang asin, manis asamnya udah pas. Saya tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu saya beri irisan 5 buah cabai ya. Sebelumnya saya masukkan dulu daun-daun ya. Ini saya cabai merah, kalau ada cabai hijau lebih enak lagi ya. Setelah itu saya tutup, saya akan didihkan lagi selama kurang lebih 5 menit. 5 menit kemudian, nah ini dia sayur asamnya tuh udah mateng, aromanya enak banget. Ini adalah resep yang nggak pernah saya rubah ya, karena tuh dijamin enak banget. Resep pertama jadi ya, menu pertama jadi. Langsung ke menu kedua. 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, dan 200 cc air. Lalu diaduk-aduk. Setelah itu kita potong-potong tempe, 500 gram tempe kita potong tipis-tipis seperti ini ya. Tidak terlalu tipis tapi tidak juga terlalu tebal. Nah ini separuhnya ya, kurang lebih 2 papan ini nanti, total 500-an gram. Setelah itu kita masukkan ke bumbu tadi ya, lalu kita baluri dengan bumbu agar terserap dan meresap. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Nah ini ikan asinnya saya pakai 250 gram ikan asin cuek. Ini enak banget, daging semua. Saya buang dulu ya kepala, kemudian kotorannya, dan juga duri-durinya biar nanti makannya enak. Tidak ada ranjau-ranjau duri ya. Ini kita buang duri-durinya dan juga kepalanya ya. Setelah bersih, siram dan cuci dengan air ya, agar asinnya berkurang. Selanjutnya tuang 7 sendok makan tepung beras ya, total ya, ke dalam wadah yang ceper. Ini saya pakai piring aja. Setelah itu masukkan ikan asin yang sudah ditiriskan tapi masih agak-agak basah, gunanya agar tepungnya nempel. Jadi tidak usah pakai bumbu lagi ya, karena ikan asin sudah membawa rasa asin. Kita aduk-aduk seperti ini agar tepungnya nempel-nempel tipis gitu ya, seperti nenek kita dulu kalau goreng ikan asin. Sambil sudah kita panaskan minyak ya. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu ikan asinnya. Lalu kita masukkan tempe yang sudah kita celup dengan bumbu. Nah ini jadi basah-basah oleh bumbu, kita baluri dengan tepung. Ini terbalik ya, harusnya tempenya dulu baru ikan asin ya, supaya tidak terbawa rasa-rasa asinnya. Tapi karena bumbunya tidak pakai garam, tidak apalah ya. Kemudian kita masukkan tempenya ke dalam minyak yang sudah panas. Lalu kita goreng tempenya terlebih dahulu sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini udah masuk ya, hampir separuh dari tempe. Kita bolak-balik. Nah dengan menggunakan tepung beras ini nanti kalau udah matang enak banget ya, rasanya kenyal ya.
Ini tepung berasnya kita baluri tipis-tipis saja. Terus kita goreng ya sampai kuning kecoklatan, dibolak-balik biar rata semuanya. Nah, ini sudah kuning kecoklatan merata, udah cantik banget. Kita angkat, kita goreng ya tempenya sampai selesai. Kurang lebih menjadi 30 potong tempe, 500 gram tempe. Setelah tempenya matang semua, kita kurangi dulu minyaknya, baru kita gunakan untuk menggoreng ikan asin. Kita masukkan satu persatu ikan asin yang sudah kita baluri dengan tepung beras. Nah, ini balurannya tipis-tipis ya, agar nanti setelah matang itu kriuk, tidak lembek, dan bisa disimpan di dalam toples. Kita bolak-balik ikan asinnya sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ikan asin balur tepung ini membuat minyaknya tidak terlalu gelap ya setelah kita angkat ikan asinnya. Nah, ini udah mateng. Kita angkat ikan asinnya. Jadinya banyak banget ya teman-teman. Nah, ini dia tempe goreng ikan asin goreng balur tepung. Selanjutnya 100 gram cabai rawit hijau, masukkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh micin, 1 sendok teh terasi bakar, dan 1 sendok teh gula. Yang tidak suka micin bisa di skip aja ya, langsung kita ulek mentah-mentah seperti ini. Ini terinspirasi oleh sambal Lampung ya. Ini ala-ala Mbok Midut, teman-teman yang tahu namanya boleh dong komen. Itu biasanya menggunakan tomat khusus ya, tapi ini akan menggunakan tomat biasa. Kita ulek-ulek sampai halus seperti ini. Nama tomatnya apa ya? Nah, ini 3 buah tomat saya potong-potong kecil ya, lalu kita ulek. Tomat segar. Setelah itu masukkan 3 buah terong bakar. Tapi ini saya tidak bakar ya, saya goreng. Nah, kita buang tangkainya, lalu kita tumbuk atau kita tekan kasar seperti ini ya. Nah, biasanya pakai tangan ya, ini langsung diulek. Tapi tidak usah halus-halus. Kemudian terakhir biar lebih mantap, ini 1 buah jeruk limau. Kita aduk lagi. Nah, ini yang khas ya. Setelah itu sebelum disantap, kita beri air sayur asam. Waduh, ini sedap banget ya sepertinya. Udah gini aja sambelnya sudah mateng dan ikan asin tempenya siap disajikan bersama-sama. Wah, ini bener-bener nantang banget ya teman-teman. Hari ini saya membuat lele goreng kremes, kemudian sambal yang endes-rendes manyus, sambal pecel lele. Pertama akan saya buat sambalnya dahulu. Ini adalah semua bahan sambalnya. 100 gram cabai rawit campur, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Bawang putih bawang merahnya masuk duluan. Ini potong-potong ya. Kita tumis sampai layu, baru kita masukkan bahan lainnya. 200 gram tomat sudah dibelah-belah. Cabenya juga dibelah-belah ya, supaya saat digoreng tidak meletup. Kita goreng sampai tomatnya layu. Ini saya tambahkan minyak ya. Kita goreng sampai tomatnya melembut. Supaya melembut tomatnya kita tutup ya. Nah, ini sudah mulai melembut. Sebelum diangkat, masukkan 2 sendok teh terasi atau kurang lebih 2 ruas jari terasi. Kita goreng lagi sampai benar-benar tomatnya tuh nanti lembut, bisa diulek. Juga supaya tomatnya tidak terlalu asam ya dengan kita goreng seperti ini. Setelah semuanya matang, matikan kompornya, kita pindahkan ke alat penghalus atau lemper atau apa di tempat teman-teman namanya.
Saya tambahkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, kalau nggak suka di skip aja, dan setengah ibu jari gula merah. Karena sudah mengandung terasi yang ada rasa asinnya, jadi garamnya tidak usah banyak-banyak ya. Cukup 1 sendok teh saja. Kita ulek sampai halus, sampai sesuai selera. Agar lebih sedap, terakhir taburi 1 sendok makan bawang merah goreng, lalu diratakan ke semua sambelnya. Nah, udah gini aja, sambal pecel lelenya siap. Kita sisihkan dulu ya. 1 kilogram lele kita cuci dengan garam dan perasan jeruk nipis atau lemon ya, kalau tidak ada nipis. Ini kita akan aduk ya, fungsinya untuk menghilangkan lendir, mengurangi aroma amis dan tidak sedap dari lumpur yang terbawa di lelenya ya. Setelah kita baluri dengan rata sambil bersihkan ya, diremas-remas seperti ini. Lalu nanti kita akan cuci bersih. Nah, ini sudah dicuci bersih dan sudah digores-gores ya pinggirannya. Baru kita kasih bumbu 1 buah jeruk nipis kita peras, 2 sendok teh garam, 1 sendok makan ketumbar bubuk, sedikit kunyit bubuk, lalu diaduk. Kita ratakan bumbunya. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu agar bumbunya meresap ya, minimal 5 sampai 10 menit. Selanjutnya kita akan membuat kremesannya. 1 butir telur campur dengan 5 sendok makan tepung terigu. Kalau tidak ada terigu diganti dengan tepung maizena boleh, atau tepung sagu juga boleh. Kemudian campur dengan 500 cc air. Tambahkan setengah sendok teh garam dan sedikit kunyit bubuk jika ada, serta 1 sendok makan ketumbar bubuk biar rasanya mantap. Lalu kita aduk, kita kocok sampai berbusa, sampai benar-benar tercampur dan tidak bergerindil. Lalu panaskan minyak. Setelah minyaknya benar-benar panas, baru kita tuang agak tinggi sedikit di atas permukaan wajan adonan kremesannya. Kita biarkan seperti ini ya, mengumpul, lalu kita kumpulkan atau kita tarik ke pinggir wajan. Nah, hasilnya seperti ini, kelihatan ya, berongga cantik. Lalu kita angkat. Lalu masukkan lele, goreng lele 70% matang. Setelah itu baru disiram dengan kremesannya. Ini untuk membuat kremesan yang menempel di lelenya. Nah, ini lelenya sudah terbungkus dengan kremesannya, kita angkat ya. Hasilnya seperti ini. Waduh, mantap banget kan? Sudah deh, langsung aja mari kita sajikan dengan nasi panas. Lalu ini kremesannya, lelenya, sambelnya, ada tempe, lalap, waduh, dan beri perasan jeruk limau ya, sambelnya biar lebih mantap. Nah, hari ini saya membuat paket lengkap, ada tempe goreng tepung, ikan bakar sambal kecap yang jos maknyus, dan juga tumis kangkung. Langsung aja mari kita masak. 1 kilogram ikan bawal, lumuri dengan jeruk nipis dan garam. Ini fungsinya untuk menghilangkan aroma lumpurnya ya, dan juga agar lebih bersih. Kita lumuri bolak-balik rata semuanya. Setelah itu kita akan cuci bersih. Setelah dicuci bersih dan disayat bagian punggungnya, lalu diberi 1 buah jeruk nipis atau lemon, diperas di atas ikannya. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam.
Setelah itu dilumuri kembali dengan garam dan air nipis atau air lemon. Setelah itu kita tutup ya, kita biarkan kurang lebih selama 30 menit agar air lemon dan garamnya meresap, sehingga nanti ketika dimasak itu rasanya manis gurih sampai ke dalam. Tuang 5 sendok makan tepung beras. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan ketumbar bubuk, sedikit kunyit bubuk jika ada, kalau tidak ada di skip aja. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, lalu campur dengan 300 cc air. Setelah itu diaduk rata. Nah, hasilnya seperti ini ya, tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kental. Tes rasa udah oke. Kita siapkan 1 papan tempe, lalu dipotong tipis-tipis seperti ini agar jadinya banyak. Setelah tempenya dipotong-potong tipis, celupkan ke dalam adonan tepung berasnya. Sambil sudah kita panaskan minyak di wajan ya. Lalu siap kita goreng tempe balur tepung berasnya. Kita goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan di kedua sisinya. Nah, seperti ini ya. Setelah kering, kita angkat. Kita goreng sampai selesai, hasilnya sebanyak ini. Sekarang kita goreng 3 siung bawang putih yang sudah diiris-iris. Setelah bawang putihnya kuning kecoklatan atau sudah matang ya, tapi jangan gosong. Seperti ini kita angkat. Letakkan di penghalus. Potong-potong 7 buah cabai. Saya menggunakan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Kita potong ya agar memudahkan saat mengulek atau saat menghaluskan. Lalu kita haluskan, kita ulek. Setelah kita ulek, kita campur dengan 5 sendok makan kecap manis. Lalu beri perasan 1 buah jeruk limau. Dan sambal kecapnya siap disajikan. Jangan lupa beri 3 siung bawang merah iris agar lebih nendang. Kembali ke ikan bawal yang sudah kita marinasi dengan nipis dan garam. Kita panggang ya, kita olesi panggangnya dengan minyak supaya tidak lengket. Lalu kita letakkan ikannya di atas panggangan. Setelah berminyak, kita balik ya. Nah, ini masih belum matang ya. Nah, baru kita balik. Panggang sampai matang. Setelah hampir matang, olesi dengan sambal kecap yang tadi sudah kita buat. Dan ikan panggangnya matang. Tumis 5 siung bawang putih iris dan 5 buah cabai merah iris. Tumis sampai wangi, sampai warna bawang putihnya kecoklatan, berubah warna ya. Setelah bawang putihnya berubah warna kuning kecoklatan seperti ini, masukkan 300 cc air. Kita didihkan
Setelah itu tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Kita tes rasa terlebih dahulu, rasanya sudah oke, baru kita masukkan 2 ikat kangkung yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong sesuai selera. Kita aduk terus ya pada saat airnya mendidih agar warna kangkungnya tetap hijau. Aduk terus sambil kita biarkan mendidih ya. Ini kita besarkan apinya ya, masak dengan api besar. Setelah dibolak-balik dan biarkan mendidih airnya, kangkungnya sudah matang, matikan kompornya. Dan mari kita sajikan nasi panas, ikan bawal bakar, siram dengan sambal kecap, sandingkan dengan tempe goreng dan tumis kangkung. Waduh, mantap banget. Mari kita cobain. Waduh, mantap ya teman-teman. Nah, rasanya tuh nendang banget. Nah, sekarang kita nih mau yang seger-seger dan simple banget. Hari ini saya masak 1 paket menu ya seharian. Sayur bayam, sambal, dan bakwan jagung. Mantap. Mari kita masak. Pertama saya membuat sambelnya dahulu ya. Ini adalah 250 gram cabai, 3 siung bawang putih dan rebus dengan 100 cc air. Nah, setelah mendidih dan airnya tersisa sedikit, langsung aja kita haluskan. Hasilnya seperti ini. Langsung panaskan minyak dan goreng 100 gram bawang merah iris. Nah, ini kita akan goreng seperti kita menggoreng bawang merah goreng. Setelah bawang merahnya matang, kita angkat. Nah, minyaknya kan saya pakai semua ya, karena sambelnya itu untuk stok ya. Supaya tidak mudah basi, 100 ml minyak kita pakai semua ya. Setelah bawang merahnya diangkat, masukkan cabai dan bawang putih halusnya. Lanjut, saya masukkan 2 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh MSG atau micin. Yang tidak suka micin ganti dengan 1 sendok teh gula, atau tidak pakai micin dan tidak pakai gula juga udah enak. Kita tumis ya, kita aduk-aduk-aduk sampai aromanya wangi ya. Kemudian masukkan bawang merah gorengnya, sisakan sekitar 2-3 sendok makan. Nah, kita aduk lagi, kita ratakan cabai, bawang putih, minyak, dan bawang merah goreng. Setelah itu udah deh, matikan kompornya dan sambelnya sudah jadi. Kita sisihkan sambelnya terlebih dahulu, kita masuk ke menu kedua. Perkedel jagung, 2 buah jagung masukkan ke dalam chopper ya, lalu haluskan, tapi jangan halus-halus. Kalau pakai chopper CH200 kira-kira sekitar 3 detik. Nah ya, ini 3-5 detik tadi ya. Campur dengan 100 cc air. Masukkan 2 batang daun bawang iris, 3 siung bawang putih iris, dan 6 sendok makan tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk. Nah, ini sudah masuk 5 sendok makan tepung terigu ya.
Ini masih terlalu encer menurut saya tambahkan 1 sendok makan lagi. Lalu kita aduk lagi. Kalau suka telur bisa ditambahkan 1 butir telur ya. Kalau nggak suka begini aja udah oke. Panaskan minyak, lalu goreng. Ini bisa untuk 10 buah ya, 10-12 buah. Saya mau ada rasa pedes-pedesnya. Saya tambahkan irisan cabai merah. Nah, tapi ini kelihatannya saya terlambat memasukkannya ya. Jadi adonan tepungnya sudah kena minyak panas, sudah agak keras ya. Ini resikonya nanti ambiar nggak nih ya cabenya. Nah, kita akan bolak-balik. Kita akan goreng sampai kedua sisinya mateng ya. Ini masih pucat belum ya? Nah, betul ya, ini cabenya berenang, lepas ya. Nah, ini sudah kuning kecoklatan. Kita balik. Lalu angkat. Kita goreng lagi ya. Nah, selagi basah langsung saya masukkan cabai iris ya. Nah, ini kita coba kalau pakai ini. Nah, seperti ini. Ini ada yang tidak menggunakan cabai ya untuk anak-anak yang tidak suka pedas. Kita intip dulu. Nah, warnanya sudah mulai kecoklatan di lapisan bawah, kita balik. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan di kedua sisinya atau sesuai selera ya. Nah, ini sudah agak kering ya. Kita angkat. Ini menjadi 12 buah bakwan jagung goreng ya. Lanjut, tumis 3 siung bawang putih iris dan 3 buah cabai merah. Tumis sampai bawang putihnya wangi. Saya tumis dengan sedikit minyak. Setelah bawang putihnya wangi, masukkan 300 cc air, kita didihkan. Setelah airnya mendidih, masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Didihkan sebentar. Tes rasa sudah oke, baru kita masukkan 1 ikat bayam yang sudah dicuci bersih. Kita aduk sambil kita didihkan kembali kurang lebih 2-3 sampai 5 menit setelah bayamnya masuk. Ini bayamnya agak tua, jadi saya masak 5 menit ya setelah bayamnya masuk. Lalu saya taburi 3 sendok makan bawang goreng dan kebetulan ada telur puyuh, kita masukkan ya. 7 butir telur puyuh. Nah, ini dia sudah matang. Paket menu hari ini sayur bayam, kemudian ini lihat dadar jagungnya, wow, lembut di dalam, crispy di pinggir luar, enak banget. Dan jangan lupa ya, makannya dicocol dengan sambal. Sedap banget teman-teman. Demikian resep kali ini. Selamat masak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara. Endes surendes maknyus. Selamat mencoba.